Bayangin nih, lagi di acara kumpul atau pesta, tapi malah mojok sambil pura-pura sibuk main HP. Karena nggak tahu harus ngobrol apa, ketemu orang baru tiba-tiba otak terasa blank, dan akhirnya cuma senyum canggung. Pasti dari kita semua pernah ngalami ya. It's okay, kalian nggak sendirian kok. Bahkan Vanessa Van Edwards yang dikenal sebagai orator ulung pun mengaku dulunya benci small talk. Sampai Vanessa pura-pura ngecek ponsel gitu di acara networking atau kabur ke toilet buat menghindari basa-basi saking tidak nyamannya. Jadi, wajar aja kalau kamu merasa ngobrol itu ada hal yang sulit. Tapi tenang, meski kamu bukan orang yang ekstrovert, kamu tetap bisa kok jago ngobrol dengan santai. Pada video kali ini, kita bakalan bahas trik-trik biar obrolan kamu lancar, asik dan natural tanpa harus berubah jadi si paling ramai. Jadi, apa sih yang bikin orang-orang itu susah untuk ngobrol? Dan bagaimana cara mengatasi kegugupan kita saat menghadapi situasi seperti ini? Banyak kalangan muda merasa kalau ngobrol itu menegangkan, apalagi kalau kita bertemu dengan seseorang yang kita anggap belum akrab. Kita takut kehabisan topik, takut awkward silence, atau takut dibilang membosankan lah. Bahkan bagi si introvert, ngobrol basa-basi itu malah kayak terasa melelahkan. Secara ilmiah, introvert itu ya emang lebih nyaman dan merasa mendapat energi di saat suasana tenang atau interaksi satu lawan satu. Kebalikannya, ekstrovert justru malah merasa bersemangat dengan bersosialisasi di tengah keramaian, seolah itu adalah panggungnya. Ya bisa dimaklumin, kalau introvert merasa obrolan small talk di keramaian itu bikin capek dan bawaannya pengen cepat pulang. Tapi bukan berarti introvert antisosial ya. Mereka lebih memilih komunikasi yang lebih intens dan bermakna dalam lingkup yang kecil. Masalahnya, terkadang dunia ini terasa milik para ekstrovert yang gampang ngeblend di keramaian. Jadi mereka yang introvert sering merasa kalah duluan dalam urusan ngobrol. Terus kita sering banget nih dengar nasihat klasik seperti, kamu tuh kalau mau sukses harus networking, harus supel. Seolah-olah kalau enggak cerewet enggak bakal bisa maju. Kemampuan ngobrol itu bukan bakat bawaan dari lahir, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Jadi, siapapun kita, mau introvert lah, pemalu lah, kita tetap bisa meningkatkan kemampuan ngobrol dengan pendekatan yang tepat. Dari riset psikologi sosial terbaru, bahwa baik obrolan ringan maupun yang mendalam, dua-duanya ternyata jauh lebih menyenangkan dan tidak secanggung yang kita bayangkan. Dalam eksperimen, percakapan yang dilakukan dengan orang asing itu jauh lebih menyenangkan, happy, dan terkoneksi. Bahkan ketika percakapannya masuk topik dan cukup personal, orang lain cenderung merespons dengan hangat dan saling terbuka. Jadi ketakutan kita akan obrolan awkward seringkali enggak terbukti. Pada intinya, menjadi introvert tidak akan menghambat kamu untuk melatih speaking ability. Belajarlah untuk menunjukkan personal branding, mulai dengan percakapan yang sederhana tapi berkualitas. Ingat, personal branding bukan hanya tentang siapa kamu, apa yang kamu miliki, dan apa yang telah kamu capai, tetapi juga tentang bagaimana orang lain melihat dan mempersepsikan diri kamu. Jadilah lebih tertarik pada orang lain ketimbang sibuk berusaha terlihat menarik. Bagaimana caranya? Mudah kok. Mulailah dengan 3 pertanyaan sederhana. Tanyakan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka lakukan. Kenapa pertanyaan ini penting? Karena hal ini dapat membuat kamu menjadi orang yang terlihat tulus, dan lawan bicara, kamu akan merasa dihargai. Menunjukkan ketertarikan tulus ke orang lain itu bagaikan memberi mereka sesuatu yang langka di zaman sekarang, yaitu didengarkan. Ketika seseorang merasa didengarkan dan dipahami, mereka akan appreciate banget dan malah menganggap kamu teman ngobrol yang hebat. Bonusnya apresiasi mereka bakal ngusir gugup kamu sendiri. Rasa malu perlahan hilang
karena kamu melihat lawan bicara enjoy dan berterima kasih atas perhatianmu. Jadi, meski kamu bukan tipe yang cerewet, kamu bisa membuat orang nyaman hanya dengan jadi pendengar aktif dan sesekali bertanya. Ingat, ngobrol yang hebat itu bukan soal siapa yang paling banyak ngomong, tapi siapa yang bikin lawan bicara merasa paling didengar. Jadi bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk melatih speaking ability kamu dan siap untuk pengalaman baru kamu?